Halo teman-teman, kami dari Universitas Paramadina jurusan Psikologi ingin mengajak kalian untuk mengetahui mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yuk simak videonya. Apa yang kalian ketahui mengenai tunarungu? Betul, jadi tunarungu itu merupakan orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar pada tingkat 70 disable ISO atau lebih besar lagi, sehingga mengalami hambatan dalam memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri tanpa atau dengan menggunakan alat bantu dengar. Apa sih sebenarnya sebab-sebab terjadinya ketunarunguan? Yuk kita bahas! Ada 5 faktor sebagai penyebab utama terjadinya ketunarunguan. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau heredity. Berdasarkan frekuensi nada yang dibuat, ketulian nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Topik yang akan dibahas selanjutnya dibatasi pada individu dengan ketulian sensorioneural bawaan yang berat. Yang pertama ada ketulian bawaan dominan. Misalnya jika A sama dengan gen dominan untuk ketulian dan B gen untuk mendengar, maka heterozigot kombinasi AB dengan homozigot BB setengah atau 50% dari keturunannya akan tuli. Setengah lainnya akan mempunyai pendengaran yang normal yang tidak ada karir. Berikutnya ada ketulian bawaan resensif, diturunkan secara klinis oleh orang tua kepada anaknya. Orang tua tersebut mempunyai pendengaran yang normal, tetapi secara karir mempunyai gen ketulian. Berikutnya, ketulian bawaan sex-linked dihubungkan dengan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan secara genetik berbeda. Perempuan mempunyai 2 kromosom X dan laki-laki mempunyai 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Pada kromosom XY yang berpasangan dengan gen abnormal akan mempengaruhi keturunan. Berikutnya, faktor ibu yang terkena rubella atau maternal rubella. Rubella adalah penyakit yang disebabkan karena virus yang berbahaya dan sulit didiagnosa secara klinis. Yang sangat penting untuk diketahui adalah virus herpes simplex. Virus ini dapat menyebabkan ketulian dan kecacatan lainnya pada janin atau dapat ditularkan kepada bayi melalui saluran kelahiran jika virusnya dalam keadaan aktif. Berikutnya, ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak. Ketidakcocokan darah berhubungan dengan ketunarunguan, misalnya ABO. Komplikasi faktor RH- menunjukkan sebagai penyebab utama pada tipe ini. Berikutnya, meningitis atau radang selaput otak. Meningitis menyangkut bakteri yang menyerang labirin melalui sistem sel-sel udara pada telinga tengah. Best pada tahun 1963 menerangkan bahwa hampir 28% meningitis menjadi penyebab tetap untuk ketulian postnatal pada populasi usia sekolah. Berikutnya, prematuritas. Prematur dengan berat badan antara 5 pound sampai 8 ounce atau kurang usia kehamilan banyak terdapat pada anak tunarungu dibanding dengan anak mendengar. Berikut merupakan karakteristik dari anak tunarungu. Yang pertama, terlambat dalam perkembangan bahasa. Tetapi, mahir dalam bahasa sandi, juga memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. Bahasa lisan tidak berkembang dengan baik, pengetahuannya terbatas, dan mengalami isolasi sosial. Untuk melihat tingkah laku anak tunarungu, cara mengidentifikasinya adalah berikut ini. Yang pertama, tidak mampu memberikan perhatian. Mengarahkan kepala atau telinga ke arah pembicara. Gagal mengikuti instruksi lisan khususnya dalam situasi kelompok. Meminta untuk mengulang instruksi, memiliki masalah wicara, menolak menjadi sukarelawan dalam kelas atau diskusi kelompok, menarik diri dari kelompok, berkonsentrasi berlebihan pada wajah atau bibir lawan bicara. Dalam berkomunikasi, anak tunarungu memiliki metodenya tersendiri loh. Yang pertama ada metode oral, metode dengan melalui bahasa lisan. Tahapan-tahapan pada metode oral yaitu yang pertama pembentukan dan latihan bicara, speech building and speech training. Berikutnya memahami ujaran atau speech reading, dan juga latihan pendengaran, hear training. Yang kedua, metode membaca ujaran. Metode ini memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik si pembaca, yaitu dengan cara berhadapan muka dengan lawan bicara. Yang ketiga, ada komunikasi total. Komunikasi total merupakan metode yang menerapkan berbagai metode-metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat ejaan jari, bicara, membaca ujaran, amplifikasi 9 pengerasan suara dengan menggunakan alat bantu dengar,
menggambar, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu secara perorangan. Yang terakhir ada metode manual. Metode manual merupakan metode yang menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari atau finger spelling. Udah pernah coba metode manual belum teman-teman? Berikutnya, metode belajar. Sekolah luar biasa menjadi sarana pendidikan dan terapi yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Sasaran pembelajaran sebagian besar SLB mengacu pada perubahan tingkah laku melalui kemampuan berbahasa. Di sekolah-sekolah tersebutlah kemampuan yang dikembangkan bukan hanya bahasa isyarat, tapi juga bahasa oral di mana anak diajarkan untuk berbicara, menangkap ucapan atau ujaran orang lain. Yuk mengenal mengenai asesmen anak tunarungu. Kalian tahu nggak sih bahwa asesmen pendidikan bagi penyandang anak berkebutuhan khusus merupakan satu proses sistematik dengan menggunakan instrumen yang relevan untuk mengetahui perilaku belajar anak dengan tujuan penempatan dan pembelajaran. Teknik asesmen itu dibagi menjadi 5, terdiri dari skala penilaian, wawancara, observasi, tes formal dan informal, dan yang terakhir ada penilaian klinis. Pendekatan dalam asesmen anak tunarungu terdiri dari 4 model. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu model konstruk. Model ini paling cocok untuk mencari penyebab hambatan dalam belajar. Selanjutnya ada model fungsional, digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang, sukses atau tidaknya seseorang dalam melakukan tugas tergantung pada tingkat kemampuannya. Yang ketiga ada model ekologi. Model ini paling cocok membantu anak dalam mengadakan sosialisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu model membuat keputusan. Nah, prinsip dalam model ini yaitu mencari informasi asesmen sebanyak mungkin sehingga dapat membuat suatu keputusan sementara. Dari keputusan inilah akan diadakan evaluasi untuk menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Gimana teman-teman? Apa sudah mengerti sampai di sini? Lanjut lagi yuk ke asesmen anak tunarungu sebagian. Jadi, tujuannya untuk mengetahui tingkat ketajaman pendengaran dan untuk menentukan tingkah fungsi daya dengar. Hal ini melewati beberapa langkah, yaitu mengukur berapa jarak antara telinga anak dengan suara benda atau benda yang dipegangnya, dan bagaimana cara mendengarnya, serta bagaimana dalam menangkap suaranya. Apa nih komentar atau reaksi anak saat mendengar suara? Bagaimana perhatian anak saat mendengar suara? Dan bagaimanakah reaksi terhadap suara tersebut? Apakah kehilangan pendengaran atau muncul reaksi lainnya? Dan yang terakhir, asesmen anak tunarungu total. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, identifikasi mengenai data anak. Yang kedua, kemampuan apa sih yang dimiliki oleh anak? Dan yang ketiga, apa ya kemampuan dalam bidang akademiknya? Yang keempat, mengetahui kemampuan dalam bekerja dan berkarya, serta mengetahui kemampuan mengadakan sosialisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan yang dibutuhkan anak secara menyeluruh. Lantas, bagaimana pendidikan untuk anak tunarungu? Sebelumnya, tahukah kamu menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 1,6 juta orang. Sementara, Kemendikbud memperkirakan bahwa hampir 70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Kenapa ya kira-kira? Alasannya yang pertama karena kurangnya infrastruktur sekolah. Lalu masih kurangnya nih tenaga pengajar khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir bahwa stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus masih kurang baik. Tapi di Indonesia sudah menyediakan beberapa pilihan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu pendidikan inklusif. Selain itu, pendidikan anak tunarungu juga dapat dilakukan pada sekolah luar biasa. SLB juga dibagi beberapa macam untuk membedakan strategi pembelajaran serta fasilitas yang diberikan. SLBB salah satunya. SLBB merupakan sekolah yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan pendengaran. SLBB mengajarkan anak tuli membaca gerakan bibir yang digabung dengan cuet speech, yaitu gerakan tangan untuk bisa melengkapi gerakan pada bibir atau sistem isyarat bahasa Indonesia atau biasa disebut SIBI. Selain itu, media lainnya yakni melalui pendengaran dengan alat pendengaran yaitu cochlear implant. Nah, gimana teman-teman? Udah lebih tahu kan mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu?
Ini beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembuatan video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Diharapkan teman-teman bisa lebih paham ya mengenai anak berkebutuhan khusus. Yuk saling peduli sesama.